Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 14 Januari 2021 dengan judul Henok seorang anak Allah berjalan dengan Bapa. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita saat ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus sudah jaga pelihara kami sepanjang malam tidur kami. Pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan aktivitas dan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu akan menolong dan memberkati kami. Kami siap untuk mendengarkan. Berbicaralah melalui hamba. Ampuni kami Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam buku Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Mari kita ikuti penjelasannya. Tentang Henok ada tertulis bahwa ia hidup 65 tahun lamanya, lalu beroleh seorang anak laki-laki. Kemudian ia hidup dengan Allah 300 tahun lamanya. Setelah anaknya yang pertama itu lahir, Henok mencapai suatu pengalaman yang lebih tinggi. Ia tertarik kepada hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Ia menginsafi lebih sempurna segala tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang anak Allah. Kehidupan Henok yang benar itu sangat bertentangan sekali dengan kehidupan orang-orang jahat di sekelilingnya. Kesalehannya, kesuciannya, ketulusan hatinya yang tiada menyimpang ke kiri atau ke kanan adalah hasil dari hidup dengan Allah. Sedang kejahatan dunia ialah akibat mereka hidup dengan penipu manusia. Belum pernah ada dan tidak akan pernah ada suatu abad ketika kegelapan moral akan begitu gelap seperti ketika Henok hidup dalam kebenaran yang tiada tercela. Di tengah-tengah suatu kehidupan yang bekerja keras, Henok dengan tetap memelihara hubungannya dengan Allah. Makin besar dan makin mendesak pekerjaannya, makin tetap dan makin tekunlah permintaan doanya. Setelah tinggal seketika lamanya di antara orang banyak, bekerja untuk mendatangkan kebajikan kepada mereka oleh pengajaran dan teladan, ia akan menarik diri. Memakai sedikit waktu dalam kesunyian, lapar dan haus akan pengetahuan ilahi yang hanya Allah saja dapat berikan. Berjalan demikian bersama dengan Allah, Henok makin lama makin memantulkan peta ilahi. Wajahnya bersinar-sinar dengan cahaya yang suci, bahkan cahaya yang bersinar pada wajah Yesus. Ketika ia keluar dari perhubungan ilahi ini, orang-orang yang tiada beribadat sekalipun memandang dengan takut dan hormat akan cap sorga yang ada di wajahnya. Kita pun juga haruslah hidup dengan Allah. Kalau kita berbuat ini, maka kita akan diterangi oleh kemuliaan hadirat-Nya. Dan apabila kita bertemu satu sama lain, kita akan berbicara tentang kuasa-Nya, mengatakan puji Allah. Tuhan itu baik dan firman Tuhan itu baik. Maka orang-orang yang akan diobahkan kelak pada penutupan waktu ialah orang-orang yang berhubungan dengan Allah di dunia ini. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami satu pengalaman daripada Henok yang sangat luar biasa. Henok yang benar itu sangat bertentangan sekali dengan kehidupan orang-orang jahat di sekelilingnya. Kesalehannya, kesuciannya, dan ketulusan hatinya yang tiada menyimpang ke kiri atau ke kanan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk pemerintah kami.
Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, menteri-menteri bersama dengan seluruh staf. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan curahkan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit dan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga terlebih dedikasi di dalam pelayanan Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang-orang yang terinfeksi wabah corona saat ini. Dengan pertolongan Tuhan, mereka dapat memperoleh kesembuhan. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat, bahkan gembala-gembala jemaat. Tuhan urapi dan curahkan Roh Kudus-Mu kepada mereka, agar mereka dapat melayani dengan penuh sukacita kepada umat-umat Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan memberkati guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan curahkan hikmat dan pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan tugas di tengah-tengah pandemi ini secara online, maupun juga belajar dari rumah. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang Grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Besarlah rahmat dan kuasa Tuhan bagi hidup mereka, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab dalam segala tugas yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan sesuai dengan bakat dan talenta yang Tuhan berikan bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.